Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dalam satu malam saya khususnya mendapatkan 3 WA terkait dengan meninggal ini. Satu dari teman kita Sultransah, 2 dari grup yang lain. Ini mengingatkan saya secara pribadi dan kita semua bahwa yang namanya kematian itu memang tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal tempat, dan tidak pernah mengenal usia atau umur. Karena itu Allah dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Karena itu menarik sekali apa yang pernah ditanyakan oleh seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, kepada murid-muridnya, di mana Imam Al-Ghazali menanyakan kepada muridnya, apakah yang paling dekat dalam kehidupan kita di dunia ini? Murid-muridnya menjawab sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan. Murid-muridnya menjawab bahwa yang paling dekat dengan kehidupan kita di dunia ini adalah keluarga, anak, istri, suami. Kata Imam Al-Ghazali, memang semuanya dekat dengan kehidupan kita di dunia ini. Tetapi ada yang lebih dekat lagi. Apa itu? Kematian. Kematian ini yang lebih dekat dengan kita dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Karena dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan berbicara tentang kematian ini, ada 3 hal yang bersifat misteri dalam kematian. Artinya kita tidak tahu pasti apa yang terjadi dalam 3 hal ini. Yang pertama adalah di mana. Di mana kematian itu akan merenggut kita ini. Kita-kita yang duduk sama-sama di masjid ini, tidak ada yang tahu pasti di mana nanti kita menutup mata meninggalkan dunia yang fana ini. Apakah di pembaringan kita di kamar, di rumah sakit, ataukah justru terkapar di jalanan dan di tempat-tempat lainnya? Tidak ada yang tahu pasti di mana. Meskipun ada katanya, kalau membaca amalan-amalan tertentu, amalan-amalan dibaca ini tiap malam sekian ratus kali, maka Allah akan mematikan kita di mana kita mau. Ada juga yang berpendapat, kalau kita nanti melaksanakan ibadah umroh atau haji, lalu kain ihram kita cuci dengan air Zam-Zam di Mekah sana, jangan diperas, biarkan dia kering sekeringnya. Setelah itu jangan dipakai lagi kain ihram itu, bawa pulang ke tanah air, bawa pulang ke rumah, jadikan selimut tidur. Maka Allah katanya akan mematikan kita di tempat tidur di mana kita memakai kain ihram sebagai selimut itu. Ini hanya pendapat-pendapat saja. Tidak ada dalil khusus tentang itu. Tapi yang jelas, kalau kita berkaca kepada sejarah para ulama-ulama dulu, sahabat-sahabat Rasul dulu, hampir dapat dikatakan mereka ada yang meninggal di perjalanan, ada yang meninggal di tempat tujuan-tujuan. Yang kedua adalah kapan waktunya. Kita juga tidak tahu pasti kapan waktunya maut itu akan datang. Apakah diawali dengan sakit dulu? Sakitnya berapa lama? Lalu setelah itu baru meninggal? Ataukah dengan cara yang mendadak? Ada teman tadi malam itu, nggak ada sakit apa-apa. Habis bekerja pulang ke rumah, sekitar jam 9 tadi malam, begitu duduk, ada rasa nyeri di dada. Lalu dia berbaring. Setelah berbaring, langsung. Tidak ada yang tahu pasti kapan.
Kemudian yang ketiga, bagaimana mati kita ini? Ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini, bagaimana kondisinya? Sehingga ada yang mengatakan ketika kita lahir di dunia ini hanya dengan satu cara, yaitu dilahirkan oleh ibu kita. Tapi ketika kita menutup mata meninggalkan dunia yang fana ini, hanya ada dua cara. Cara yang pertama adalah yang disebut dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Dan yang kedua adalah su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Dua akhir kehidupan ini ditentukan oleh bagaimana kita menjalani hidup ini. Karena itu Allah meminta kita dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, sebagaimana tadi dibacakan oleh imam. Apa permintaan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Seorang muslim artinya orang yang menyerahkan hidupnya hanya untuk Allah, orang yang seluruh aktivitasnya hanya karena Allah, orang yang seluruh waktunya hanya untuk mencari ridha Allah. Maka kita berharap semoga kita dan keluarga kita ketika meninggalkan dunia yang fana ini, kita dalam keadaan sebagai muslim yang taat, yang patuh. Karena itu menarik apa yang disampaikan oleh seorang penyair dari Mesir. Dia mengatakan, wahai manusia, ketika engkau lahir ke dunia, engkau menangis, sementara sanak keluargamu tersenyum bahagia karena kehadiranmu. Karena itu buatlah ketika engkau meninggalkan dunia yang fana ini, bibirmu tersenyum bahagia, sementara sanak keluargamu menangis karena duka. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah barangkali sebagai renungan kita untuk subuh ini, dalam rangka kita muhasabah diri, dalam rangka kita mencoba mengevaluasi diri. Sudahkah kita menyiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk kita menghadapi akhir kehidupan ini yang tidak tahu pasti kita di mana, kapan, dan bagaimana nanti mengakhirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menguatkan ketakwaan kita, dan kita selalu menjalani kehidupan ini dengan selalu di atas jalannya Allah ridai. Sebagaimana yang sering dibaca, walaupun ada yang beda doa, membaca doa iftitahnya, ada yang membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Kalau ini kita bisa laksanakan secara konsekuen, secara konsisten, insya Allah kita akan mampu mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Demikian dan sekian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling ingat mengingatkan di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.